Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Pelarian itu adalah wujud dari penolakan atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Dan diri kita ini ketika kita mengalami keberadaan sebagai ciptaan, kesadaran kita ada pada pikiran, perasaan maupun keinginan. Di sana kita pasti akan memilih salah satu dari dualitas, enak dan tidak enak. Ya toh, kita pasti memilih salah satunya. Kita tidak bisa merangkul keduanya, memeluk keduanya ketika kita berada dalam posisi ego atau kesadaran ego atau keberadaan sebagai ciptaan. Pelarian atau penolakan terhadap sesuatu yang tidak enak itu tidak salah menurut pikiran, karena itu adalah salah satu sistem bertahan hidup yang dimiliki oleh pikiran, entah dari peradaban manusia yang mana sampai saat ini itu masih dipakai. Jadi ketika muncul masalah itu apa toh? Masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak mencocoki dengan keinginan manusia. Semua itu adalah masalah, atau bisa disebut dengan dosa atau karma buruk. Jadi ketika masalah itu muncul, secara otomatis pikiran ini akan melakukan sebuah pemilihan dari dualitas, yaitu tidak ada masalah. Dia menolak masalah itu dan dia kabur. Ya toh, dia memilih salah satu dari dualitas. Yang perlu digarisbawahi di sini bukanlah tindakan manusia yang melakukan pelarian dalam bentuk minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, pergi dari masalah atau apalah. Bukan semua tindakan manusia itu. Bukan masalah dari pikiran manusia itu seperti apa, keinginan manusia itu seperti apa, perasaan manusia itu seperti apa, ataupun kelakuan fisik dari manusia itu seperti apa. Tapi di mana kesadaran manusia pada saat itu, di mana keberadaannya pada saat itu, pada saat ketidakenakan itu hadir, masalah itu hadir. Jadi ini terlepas dari sisi kemanusiaan, baik lahiriah maupun batiniah. Karena ketika keberadaannya, kesadarannya itu terjerat pada sisi kemanusiaannya, maka antara dia melakukan pelarian maupun tidak, itu hasilnya akan sama saja. Iya toh, diri sendiri itu tidak mungkin bisa dibohongi. Batin terdalam itu tidak bisa dibohongi. Pikiran bawah sadar itu tidak akan bisa dibohongi, karena respon batin terdalam, respon pikiran bawah sadar itu adalah respon yang pertama kali muncul, dan respon setelahnya itu hanya merespon dari pikiran bawah sadar atau merespon batin terdalam. Batin terdalam atau pikiran bawah sadarnya sudah berjalan lebih dulu ke depan, baru direspon oleh pikiran sadar. Respon yang kedua,
batin terdalam atau pikiran bawah sadar itu akan selalu menang. Dan itulah yang terjadi. Jadi sia-sialah baik dia itu melakukan pelarian maupun tidak. Iya toh. Dan dikatakan bukan pelarian itu adalah ketika gejolak itu muncul, masalah itu muncul, di sana ada pergeseran keberadaan, pergeseran kesadaran. Ibarat rumah, ketika pemiliknya itu sedang tidur, ada maling masuk, dia tidak tahu, maka malingnya pun masuk dan mengambil segala sesuatu yang ada di rumah itu. Beda cerita ketika si pemilik rumah itu terjaga, ada maling mau masuk, dia sudah tahu, dan si maling pun kabur. Si maling pun kabur. Dengan si maling ini kabur, maka itu dikatakan bukan pelarian. Bukan pelarian dari masalah, bukan penolakan dari masalah. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan loh. Karena kita dituntut untuk selalu waspada terhadap tingkah laku batin diri kita sendiri. Dan ketika kita mengalami keberadaan, kesadaran sebagai ciptaan, sebagai manusia, kewaspadaan itu langsung lenyap, langsung tertidur. Dia, apapun yang dia lakukan, itu akan selalu membawa kehancuran. Karena memang itu adalah sifatnya manusia, entah dari lagi-lagi dari peradaban manusia yang mana sampai sekarang itu masih berlaku dan tetap berlaku bagi sang keberadaan, sang kesadaran yang masih bubuk manis. Ya toh. Ada apa di balik pelarian itu? Ketika kita melakukan pelarian atau kita melakukan penolakan, memilih salah satu dari dualitas, maka dualitas yang ditolak itu dia akan memperkuat dirinya sendiri secara otomatis, dan secara otomatis pula akan menciptakan masalah yang baru. Masalah yang baru yang akan terjadi di hari kemudian, entah 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Masalah itu akan tetap ada, dia akan muncul kembali. Dan ini adalah salah satu skenario yang membentuk realitas kehidupan kita. Ya ndak apa-apa, ya toh, ndak apa-apa. Paling tidak ketika kita mengetahui keberadaan, kita memiliki psikologi batin kita terjaga, paling tidak terlalu stres, ya toh, tidak terlalu tersiksa, tidak terlalu pusing, walaupun hanya 1 menit, 2 menit. Karena tidak ada satu orang, satu manusia pun yang ingin untuk sakit, ingin untuk sengsara, ingin untuk miskin, ingin untuk terluka, ingin untuk disakiti,
ingin untuk dikhianati, ingin untuk tidak selamat, atau ingin bla bla blanya yang serba tidak enak. Tapi sayangnya lo ya, di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami hal tersebut. Ya toh? Ya toh? Salam kesejahteraan, salam kebebasan.